Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Velocity akan mempresentasikan terkait proyek ujian akhir semester Big Data dengan judul Analisis Data Transaksi E-commerce yang menggunakan Apache Spark. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri, nanti akan ada teman saya yang akan membantu saya menjelaskan terkait latar belakang, konsep Big Data dan Apache Spark, lalu ada alur sistem proses instalasi dan konfigurasi, serta pengelolaan data menggunakan Spark hingga visualisasi hasil menggunakan Streamline. Nah, untuk itu, saya akan membahas sedikit terkait latar belakang proyek ini yang didasari oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya di sektor e-commerce yang menghasilkan data transaksi dalam jumlah sangat besar dan terus bertambah. Data transaksi e-commerce mencakup informasi penting seperti produk, harga, jumlah, kategori, serta waktu transaksi. Data dengan volume besar ini tidak dapat diolah secara efektif menggunakan metode konvensional karena keterbatasan performa dan skalabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem big data yang mampu mengelola dan menganalisis data transaksi e-commerce secara cepat dan efisien untuk menghasilkan insight bisnis yang bernilai. Adapun tujuan dari proyek kami ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem analitik big data berbasis Apache Spark yang mampu mengelola data transaksi e-commerce berskala besar. Nah, sistem ini itu diharapkan dapat menghasilkan informasi seperti total pendapatan produk yang paling laris, kategori dengan penjualan tertinggi, serta tren penjualan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan konsep dasar Big Data serta teknologi Apache Spark yang digunakan dalam proyek ini. Pemahaman terhadap konsep ini penting karena menjadi dasar dalam perancangan dan mengimplementasi sistem analitik data. Big Data merupakan kumpulan data berukuran sangat besar, kompleks, dan juga terus bertambah dengan cepat, yang memiliki karakteristik utama yaitu 3V, yaitu volume, velocity, dan juga variety. Dalam penelitian ini, teknologi Spark dipilih karena memiliki keunggulan teman-teman, yaitu keunggulan in-memory processing, yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk. Selain itu, Spark mendukung pemrosesan paralel dan berbagai operasi analitik yang sangat sesuai untuk kebutuhan analisis data transaksi e-commerce. Baik, jadi saya akan menyinggung terkait alur sistem Big Data serta peran masing-masing teknologi yang digunakan pada proyek ini, mulai dari penyimpanan data hingga visualisasi hasil analisis. Alur sistem Big Data pada proyek ini dimulai dari penyimpanan dataset transaksi e-commerce di Hadoop Distributed File System, atau dengan kata lain HDFS. Hadoop ini berfungsi sebagai media penyimpanan data berukuran besar, sementara Apache Spark digunakan untuk sebagai mesin pemrosesan data untuk tahap pembersihan, transformasi, dan hasil analisis data. Selanjutnya, hasil pemrosesan data ini divisualisasikan menggunakan Streamlit yang berfungsi sebagai dashboard interaktif untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, jadi seperti yang dikatakan teman-teman saya, proyek ini memiliki konsep yang dimana Big Data itu kami simpan ke dalam Hadoop, yang dimana memang dikhususkan untuk menyimpan file berukuran besar seperti Big Data e-commerce ini. Lalu data tersebut akan diolah dan diproses pada Python Spark, yang dimana nanti akan menghasilkan sebuah output berupa file juga yang berisi data yang telah dibersihkan serta insight-insight seperti tren, rata-rata pembelian, dan barang-barang apa saja yang laku. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja mempraktekkan dan melihatkan bagaimana cara kami menerapkan konsep dari
ketiga konsep tersebut, yaitu Hadoop, Spark, dan juga Streamlit untuk menampilkan insight hasil dari pemrosesan big data melalui Spark tersebut. Jadi langsung saja bisa disimak videonya. Nah, jadi untuk pertama itu kita harus membuka aplikasi bernama WSL atau Windows Subsystem for Linux, yang dimana kita di sini gunakan agar mempermudah pembuatan project ini menggunakan Spark, Python, dan juga Hadoop, yang dimana WSL ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu kita tidak memerlukan virtual box untuk menjalankan aplikasi berbasis Linux. Jadi di sini bisa langsung melalui Windows hanya dengan menggunakan WSL ini. Lalu di sini juga pertama kita harus melihat directory dan mengganti ke project kita yang bernama Big Data Spark Project. Lalu bisa dilihat ada beberapa file yang terdapat di directory ini, yaitu Spark Processing Python, Streamlit App, dan VNV, yang dimana akan kita gunakan untuk menjalankan project ini. Lalu kita gunakan source VNV bin activate untuk mengaktifkan virtual environment untuk menjaga agar versi Python yang kita gunakan itu bisa sesuai untuk setiap projectnya. Lalu di sini saya melakukan untuk menghidupkan Hadoop, mesin Hadoop kita, yang dimana Hadoop ini dapat dicek melalui GPS ini, dan jika telah terlihat name node dan data node-nya, maka bisa langsung dicek di website untuk mengecek server lokal Hadoop-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk lokal servernya. Di sini juga sudah terlihat block pool yang telah kita gunakan, yaitu sebesar 300 MB, yang dimana itu merupakan data e-commerce yang telah kita buat tadi. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba membuka file yang pertama, yaitu file Spark Processing.python. Nah, di sini merupakan proses di mana big data tersebut diolah menjadi insight-insight yang kita perlukan. Nah, di sini bisa dilihat ada kode untuk memanggil big data yang telah tersimpan di Hadoop. Lalu ada fungsi untuk membersihkan data, mengubah data, dan memberikan kolom waktu berupa bulan dan tahun, dan juga berupa statistik mengenai revenue per produk dan per kategori. Dan juga di sini kita bisa lihat di bagian akhir itu ada bagian di mana kita akan menuliskan insight-insight yang telah kita buat di processing ini ke dalam file-file yang berbeda, seperti clean data, status, revenue kategori, revenue produk, dan revenue trend. Lalu selanjutnya di file yang kedua, yaitu Streamlit app.python, yang dimana file ini berisi bagaimana kita menampilkan insight-insight yang telah kita hasilkan dari processing Spark tadi ke dalam sebuah website. Nah, di sini penggunaan Streamlit menjadi kunci utama untuk menampilkan kode-kode insight-insight yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan memanggil file insight yang telah kita buat tadi dan menampilkannya ke dalam bentuk website. Di sini terlihat ada kode yang untuk menampilkan section seperti revenue per kategori, lalu ada revenue trend, dan juga top product yang kita miliki, dan juga untuk menampilkan seluruh data yang telah kita bersihkan atau clean data. Nah, di sini untuk menjalankan website lokal hostnya, untuk Streamlit itu kita bisa menggunakan perintah Streamlit run app.py, yang dimana nanti akan membuka localhost untuk website Streamlit ini. Nah, jadi untuk tampilannya itu berupa seperti ini, berupa website yang berisi bisa dilihat seperti bar kategori untuk total revenue per kategori, total revenue, total transaksi, dan rata-rata
transaksi, dan juga di sana juga dilihatkan mengenai tren barang beriringan dengan waktu dan juga top produk yang kita miliki. Nah, di sini juga menampilkan data-data yang telah kita bersihkan dari big data sebelumnya yang tersimpan di Hadoop. Nah, mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Nah, dapat disimpulkan dari hasil presentasi yang tadi bahwa proyek ini menunjukkan pemanfaatan teknologi Big Data seperti Hadoop, Apache Spark, dan Streamlit sangat efektif dalam mengelola dan menganalisis data transaksi e-commerce yang berskala besar. Jadi, sistem yang dibangun mampu mempercepat proses analisis data, meningkatkan efisiensi pengolahan, serta menghasilkan insight bisnis yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari kelompok Velocity and see you!